Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pria ini mengayuh becak sambil mengasuh bayinya. Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi? Kala itu Indah dan ibunya baru saja tiba di sebuah perkampungan tempat neneknya tinggal. Sudah lama sekali Indah dan ibunya tidak pulang kampung. Kesibukan kerja dan pandemi COVID-19 membuat mereka sulit untuk melepas rindu dengan neneknya. Tapi kini pemerintah telah mengumumkan pandemi telah berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga ketika tiba waktu senggang, mereka berdua dengan sengaja menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah nenek yang berada di kampung. Sesampainya di terminal, Indah dan ibunya harus naik becak agar bisa sampai ke Desa Kembangan. Desa itu masih terbilang pelosok hingga akses jalan dan transportasi masih sangat sederhana. Karena tidak adanya angkot dan jarangnya kendaraan bermotor desa, Kembangan menjadi desa asri dengan pemandangan indah dan udara yang sejuk bebas dari polusi. Udara yang sangat dirindukan oleh Indah dan ibunya itu. Ketika turun dari bis sambil membawa koper, banyak dari tukang becak yang mengerumuni mereka menawarkan transportasi menuju ke Kembangan. Tapi mata Indah tertuju kepada seorang penarik becak yang tergopoh-gopoh lari menuju dirinya dengan sebuah kain jarit melilit di leher. Baru ia sadar bahwa kain jarit itu bukan kain jarit biasa, tapi berisi bayi yang sedang tertidur pulas di dalamnya. Indah yang melihat itu segera memilih pria parubaya itu. Meski dalam kondisi menggendong bayi, pria parubaya itu sangat sigap untuk membawakan barang-barang Indah dan ibunya yang bisa dibilang tidak sedikit dan tidak ringan. Sesekali Indah membantu mengangkat koper yang berat dan penarik becak itu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Indah pun duduk di kursi becaknya, sedangkan ibunya memutuskan untuk menaiki becak lain karena becak yang ditumpangi Indah sudah penuh dengan koper. Penarik becak itu mulai mengayuh becaknya sambil memperkenalkan dirinya yang bernama Tarmono. Indah yang tak bisa menahan rasa penasaran pun bertanya soal hal yang mengganggu pikirannya sejak awal. "Maaf Pak, itu anak Bapak?" "Iya Neng, kasihan di rumah tidak ada yang jaga," kata Pak Tarmono sambil tetap mengayuh becaknya. "Maaf Pak, apa boleh saya saja yang memangku anak Bapak? Kasihan nanti kepanasan." "Gak usah repot-repot Neng, nanti Neng kena air liur bayi." "Gak apa-apa Pak, sekalian latihan," jawab Indah ngasal. Akhirnya Pak Tarmono pun menghentikan laju becaknya. Dirinya memberikan bayi dan kain jarit yang selama ini melingkar di lehernya kepada Indah. Sesekali ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena telah berbaik hati menolong anaknya. Hingga Pak Tarmono mengayuh becaknya kembali. Dalam perjalanan, Pak Tarmono menceritakan alasan dirinya selalu membawa anaknya bekerja. Rupanya Pak Tarmono adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya pada saat melahirkan bayi itu 8 bulan yang lalu. Bayi itu diberi nama Putri, bayi perempuan yang tak terlihat seperti bayi pada umumnya karena tidak tersentuh bedak, apalagi selalu dibawa panas-panasan di bawah terik matahari oleh bapaknya. Karena anak rantauan, Pak Tarmono tidak memiliki saudara di sini. Jangankan untuk dititipkan bayi, untuk membantu biaya persalinan saja, Pak Tarmono harus banting tulang rela tidak pulang, agar semua berjalan sesuai harapan. Sebelum menjadi tukang becak, Tarmono adalah seorang pekerja serabutan yang bisa melakukan apa saja. Servis listrik, servis kompor, mesin cuci, tambal ban, semua pekerjaan ia geluti demi menghidupi sang istri yang sedang mengandung anaknya. Istrinya bernama Rumana, bekerja sebagai pembatik kain tradisional yang masih menggunakan lilin. Rumana merupakan istri yang sangat dicintai oleh Tarmono. Karena meski hidup dan kesederhanaan, Rumana tidak pernah menuntut atau mengeluh soal keadaan ekonomi kepada suaminya. Ia malah terkesan selalu menikmati momen-momen bersama dengan suaminya itu. Suatu ketika, saat Rumana yang sedang hamil besar membatik di depan rumah, datang Tarmono membawa sate kambing yang sangat diinginkan oleh Rumana sejak ia pertama mengandung. Namun baru pada saat usia kandungan menuju 8 bulan, Pak Tarmono bisa memenuhi keinginan istrinya itu. Bapak bawa sate kambing buat calon anak kita, biar pas lahiran nanti nggak ngiler," kata Tarmono sambil tersenyum lebar. Rumana yang sangat bahagia langsung bangun hingga menumpahkan lilin panas yang ada di depannya. Untungnya saja lilin panas itu tidak mengenai kaki Rumana.
Di saat Rumana ingin membenahi tempat lilin yang tumpah itu, Tarmono dengan sigap melarang dan malah menyuruhnya untuk menyiapkan piring dan nasi untuk dimakan bersama sate kambing yang ia bawa. Sedangkan Tarmono sendiri nantinya yang akan membenahi dan membersihkan bekas lilin panas yang berjajaran di lantai. Rumana pun dengan gembira segera mengiyakan permintaan suaminya itu. Ia lantas ke dapur untuk mengambil piring dan periuk nasi lalu menyiapkannya. Di atas tikar tempat mereka yang biasa makan. Entah karena rasa ngidam yang sudah tak terbendung lagi atau bagaimana, dari 20 tusuk sate kambing itu, Tarmono hanya kebagian 2 tusuk saja. Sisanya dimakan dengan lahap oleh Rumana, bahkan Rumana tidak menyentuh nasinya sama sekali. Ia terlihat sangat senang dengan sate yang dibawakan suaminya. Bahkan Tarmono pun rela dan ikhlas hanya kebagian sambal kecap dan 2 tusuk sate yang ia makan bersama nasinya yang menggunung. Selesai makan, Rumana pun mengucapkan terima kasih yang terdengar amat sangat tulus kepada Tarmono. Bapak, terima kasih ya sudah menuruti keinginan ibu. Maafin kalau ibu ngerepotin bapak, buat bapak bekerja terus demi bisa nurutin apa mau ibu, kata Rumana sambil memeluk suaminya dari samping. Ibu ini kenapa toh? Ya sudah menjadi kewajiban suami untuk menuruti segala kemauan istri. Justru bapak yang ingin berterima kasih karena ibu sudah bersedia menjadi pendamping hidup bapak, menjadi penyemangat bapak. Terima kasih sudah mau menikah dengan laki-laki kere yang tidak punya masa depan ini. Balas Tarmono sambil sesekali mengecup dan mengusap kepala Rumana. Pak, kalau anak kita lahir dan aku nggak selamat, aku ingin bapak merawat anak kita dengan baik ya. Hus, kamu ini ngomong apa toh bu? Ya pasti selamat semua, sehat waras dong, kan bibitnya juga sehat. Selepas pembicaraan itu, Tarmono akhirnya mengajak istrinya tidur di kamar. Hari sudah gelap, saat Tarmono terlelap, ia terbangun dengan suara rintihan Rumana di sampingnya. Rumana mengeluh kesakitan dan kepanasan sambil memegangi perut yang besar. Tarmono yang kaget dengan keadaan istrinya itu langsung bangun dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya agar terbangun. Namun yang terjadi adalah Rumana tetap memejamkan mata meski terdengar suara rintihan kesakitan dari mulutnya. Tarmono yang panik pun langsung berlari mencari bantuan ke rumah Pak RT. Untungnya, malam itu Pak RT belum tidur, hingga bisa sigap membawa mobilnya menuju rumah Tarmono. Tarmono pun segera membopong tubuh istrinya yang lemah ke dalam mobil, dan mereka pun bergerak menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, rupanya Rumana langsung dibawa ke ruangan persalinan. Dokter menjelaskan bahwa tekanan darah Rumana tinggi dan kondisi Rumana saat ini sangat darurat, hingga harus melahirkan anaknya secara prematur. Jika tidak, bahaya akan mendatangi keduanya. Tarmono yang merasa tidak tahu apapun mempercayakan semuanya kepada dokter yang bertugas agar bisa menyelamatkan nyawa anak dan istrinya. 2 tahun berlalu sejak Rumana masuk ruang operasi persalinan, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda pintu ruangan akan dibuka. Tarmono terlihat sangat cemas. Ia menyesal telah membolehkan Rumana, istri kesayangannya itu, memakan sate yang sangat banyak. Ia tidak berpikir bahwa efek dari sate itu akan berakhir seperti ini. Pak RT yang masih mendampingi Tarmono pun sesekali menepuk punggung Tarmono untuk memberinya kekuatan dan kesabaran. Hingga akhirnya pintu ruang operasi dibuka. Seorang perempuan berpakaian suster pun keluar memanggil Tarmono untuk masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam ruangan, seketika tubuh Tarmono menjadi lemas tak berdaya. Kakinya seperti kehilangan pijakan dunianya seakan hancur. Begitu mengetahui Rumana, istri tercintanya, tidak selamat karena gagal jantung pada saat operasi. Dengan tertatih dan jatuh bangun, Tarmono menangis sejadi-jadinya, mencoba meraih tempat tidur istrinya yang sudah tak bernyawa. Tarmono berteriak mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Rumana dan memanggil-manggil namanya, namun tidak ada reaksi apa-apa dari Rumana. Malah wajah Rumana sudah berubah menjadi pucat pasi, membuat Tarmono makin tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Pak RT yang di sampingnya pun terus-menerus memegangi Tarmono agar memiliki pijakan yang kuat. Pak RT yang menjadi saksi kejadian itu pun ikut meneteskan air mata. Ia tak tega melihat salah satu warganya menderita kehilangan seperti ini, hingga Pak RT pun teringat akan bayi Rumana. Ia segera menanyakan kepada dokter mengenai kondisi bayi Rumana. Betapa bersyukurnya Pak RT kala itu ketika mengetahui bayi Rumana lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Meski prematur, tapi tidak ada cacat sedikit pun yang ada pada bayi itu. Pak RT kemudian membantu Tarmono untuk menemui bayinya, sedangkan jenazah Rumana akan diurus oleh pihak rumah sakit. Di tempat khusus bayi, Tarmono kembali menangis tatkala melihat bayi perempuan yang cantik jelita. Tarmono lalu mengazani bayi itu dengan haru. Suara haru azan Tarmono kemudian disambut oleh tangisan bayi yang seakan tahu keadaan ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Seminggu kemudian, bayi Tarmono sudah dibolehkan untuk pulang. Tarmono yang masih kagok mengurus bayi berusaha semaksimal mungkin untuk merawat buah cintanya bersama Rumana sesuai dengan janjinya kala itu.
Hingga akhirnya Tarmona memutuskan untuk menjadi tukang becak agar bisa bekerja sambil membawa anaknya yang bernama Putri. Rupanya cerita dari Pak Tarmona itu sangat menyentuh hati Indah, hingga tanpa sadar Indah pun meneteskan air mata dan menangis sambil memeluk Putri di pangkuannya. Pak Tarmona juga